Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada Ibu Farah sakit. Cuma Farah doang ya? Iya. Lebihnya masuk semua ya. Kenapa Farah sakit? Iya Ibu sakit. Kita doakan ya untuk yang sakit, semoga Allah penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Amin. Baik, di pertemuan pertama kali ini ada yang udah kenal Ibu belum? Ibu Nada. Yeay, benar. Jadi di pertemuan pertama kita hari ini, Ibu sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu harap untuk tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, khususnya pada hukum bacaan apa? Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Dan juga melalui pembelajaran kita nanti kalian bisa menghafal surah An-Nisa ayat 59 dan juga surah An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kemudian dengan melalui pembelajaran kita, kamu bisa mengartikan lafal daripada Quran surah An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surah An-Nahl ayat 64. Coba lihat di bawah kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih, ambil, kemudian ditaruh dulu di kolong meja. Baru setelah pembelajaran kita buang ke tempat sampah. Jadi untuk pertemuan kita pertama kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan benar? Ada yang bisa jawab? Boleh Bu, Rahma Bu. Coba Rahma silakan jawab. Yaitu membaca Al-Quran yang pelan atau tidak tergesa-gesa dan tenang. Setiap huruf dibaca dengan jelas dan tepat sesuai dengan ilmu tajwid, kaidah dan hukum-hukumnya. Selain itu, setiap huruf atau setiap ayat juga dipahami maknanya secara mendalam agar kita lebih khusyuk dengan apa yang sedang kita hafalkan. Baik, terima kasih Rahma. Kemudian, apa sih pentingnya kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwidnya? Ada yang tahu? Coba Nabila apa? Karena apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan serta dapat mengubah makna ayat Al-Quran yang dibacanya. Iya, pintar. Coba sekarang kita akan membaca surah An-Nisa ayat 59 beserta artinya dan juga surah An-Nahl ayat 64 beserta artinya. Coba Laili boleh baca nggak surah An-Nisa ayat 59 sama artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat terhadap tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terima kasih Nabi, saya sudah membacakan. Coba sekarang Ibu mau Rahma membacakan surah An-Nahl ayat 64 beserta artinya ya. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun.
hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih Rahmat, masih membacakan. Nah, sekarang Ibu mau kalian bisa membedakan antara hukum alif lam syamsiyah dan hukum alif lam qamariyah. Jadi di sini kita akan memainkan suatu media yang mana kita akan mempelajari dulu hukum daripada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang pertama coba Nabila bacakan apa itu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melesatkan suara alif lam. Huruf alif lam syamsiyah terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut: ta, sa, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shad, ton, to, zo, lam, nun. Coba Leli bacakan contohnya satu aja. Contohnya Ar-Rahman. Cara bacanya bagaimana? Dibaca Ar-Rahman, alif lam diikuti huruf ro. Nah, jadi pelafalan bacaan alif lam syamsiyah itu disebut juga idgham syamsiyah. Hal ini karena suara alif lam dimasukkan ke dalam salah satu huruf syamsiyah yang ada di hadapannya. Suara alif lam menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf syamsiyah tersebut. Untuk mengetahui alif lam syamsiyah dalam ayat Al-Quran terdapat cirinya diantaranya adalah setelah alif lam terdapat huruf yang bertasydid. Dan sekarang coba Rahma baca pengertian dari alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Berbeda dengan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah dibaca jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf, yaitu a, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Coba salah satu contohnya dibacakan, Mak. Contohnya alhamdulillah, dibaca alhamdulillah, alif lam diikuti huruf ha. Baik. Itu materi dari alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Sekarang Ibu mau bikin dua tabel, di mana di sini kita akan menentukan mana hukum tajwidnya, mana contoh dari hukum tajwid tersebut. Oke? Di sini hukum tajwidnya ya. Nah, di sini contoh dari hukum tajwidnya. Nah, nanti Ibu bagikan masing-masing kartu untuk kalian, dan kalian harus sesuaikan dengan contoh juga hukum tajwidnya masing-masing ya. Ini nanti kamu satu hukum tajwidnya, di sini contohnya gitu ya. Nanti kalau sudah ditempel di situ harus sesuai ya. Di sini kita nanti nggak usah, nggak apa-apa, salah satunya betul di sini. Dan sekarang kalian contoh, tulis contohnya beserta hukumnya. Nah, Ibu akan tunjukkan ayat Al-Quran yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian kalian tulis mana bagian yang mengandung hukum alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Baik Ibu. Kalaupun di sini hanya satu, coba kalian bisa nggak memberikan contoh lagi selain ada yang ada di ayat ini? Karena kan kita kan sudah mempelajari tentang kita sudah mempelajari dan sudah membaca daripada
surah pendek. Jadi kalau misalkan ada yang tahu nggak apa-apa tulis selain dari ayat yang ada di papan tulis. Sekarang udah selesai nulis hukum tajwid beserta contohnya. Kalau sudah, sekarang tempelkan sesuai dengan hukum tajwid dan juga contohnya. Coba mulai dari Rahma. Oh, mau Leli, yaudah Leli dulu deh, gak apa-apa. Ayo Leli. Berani maju duluan mau Leli nih, ayo. Ayo, siapa lagi yang mau duluan setelah Leli? Ayo Nabila. Coba sekarang terakhir Rahma, ayo Ma. Ibu. Sekarang Ibu mau cek ya, apakah sudah sesuai antara hukum tajwid beserta contohnya. Di sini ada hukum qamariyah, al-kitabah, hukum syamsiyah, rasulah, Nah, kalian sudah bisa menentukan hukum tajwid beserta contohnya. Artinya apa yang sudah Ibu sampaikan, kalian bisa memahami dan juga bisa mengaplikasikannya di dalam media yang Ibu pakai. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong kepada Rahma untuk membacakan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Coba Rahma bacain kesimpulannya. Baik Ibu, kesimpulannya yaitu Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup setiap umat Muslim. Oleh karenanya, Al-Quran harus senantiasa dibaca, dipelajari, dan dipahami maknanya, dan dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari ilmu tentang Al-Quran, salah satunya ilmu tajwid, kita bisa membaca dengan baik bacaan Al-Quran sehingga dalam memahami maknanya kita tidak lagi keliru, dan adapun makna yang masih global atau umum itu dijelaskan secara rinci di dalam sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Terima kasih Rahma atas pembacaan kesimpulannya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah tidak ada Ibu. Alhamdulillah dapat dimengerti semua ya. Iya, Alhamdulillah. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan pertemuan kedua kita akan praktik membaca surah An-Nisa ayat 59 dan juga surah An-Nahl ayat 64. Nah, nanti kalian masing-masing menghafalkan kemudian nanti setorkan kepada Ibu ya. Baik Ibu. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.